Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Vicky. Kali ini kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, LKPD tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kita mulai dari stimulasi terlebih dahulu. Di situ ada kalimat, masih ingatkah kalian dengan sistem persamaan linear 2 variabel? Coba perhatikan contoh berikut. Jadi di SMP kalau tidak salah sudah pernah diajarkan yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, misal dari soal yang pertama yaitu Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Kemudian Nawa mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Jadi dari dua kalimat tersebut kita bisa merubah menjadi kalimat matematika. Yang pertama, buatlah model matematikanya. Nah, dari kalimat yang pertama terlebih dahulu, mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Maka kalau kalian kerjakan gitu ya. Maka kalau kalian kerjakan ini bisa dari membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil maka dirubah menjadi ini. Nah, 4x karena tadi x-nya ibu misalkan jadi papan penjepit, y-nya itu dimisalkan jadi pensil. Dari kalimat yang pertama ini tadi 4 papan penjepit berarti 4x dan 8 pensil berarti 8y sama dengan uang yang dikeluarkan adalah 80.000. Jadi 4x ditambah 8y sama dengan 80.000. Nah, kemudian model matematika yang kedua, Nawa mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Maka kalian bisa menuliskan kalimat matematikanya atau model matematikanya adalah 3. Nah, berarti 3x ya karena papan penjepit ditambah 10y karena 10 pensil. Nah, berarti sama dengan uang yang dikeluarkan adalah 70.000. Maka sama dengan 70.000. Itu untuk model matematikanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa banyak persamaan linear 2 variabel dari masalah di atas? Nah, persamaannya ternyata ada 2. Kemudian ada berapa variabel? Variabel kan kemarin Bu Vicky sudah memberitahu bahwa variabel itu huruf atau apa ya, di dalam persamaannya itu hurufnya, tapi kalau angkanya itu bisa menjadi koefisien, bisa menjadi konstanta. Nah, variabel pada masing-masing persamaan di atas ada 2. Kemudian bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya nanti jadinya AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kita untuk membantu Nawat dan Rina untuk mengetahui harga 1 papan penjepit dan 1 pensil? Nah, untuk mengetahuinya kalian bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Eliminasi itu berarti menghilangkan salah satu variabelnya terlebih dahulu. Kalau substitusi itu memasukkan nilai salah satu variabel ke persamaannya kayak gitu. Itu untuk stimulasi. Kemudian untuk kegiatan yang pertama kita akan membahas yang namanya sebuah komunitas ingin melakukan bakti sosial. Banyak kegiatan dalam bakti sosial tersebut, salah satunya menjual 9 bahan pokok atau sembako. Sekarang mereka sedang mempersiapkan sembako yang akan dikemas dalam 3 jenis paket. Paket yang pertama 1 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kilo gula pasir. Harganya 36.000. Kemudian paket yang kedua itu 2 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula pasir. Harga paketnya 35.000. Kemudian yang paket ketiga ada 1 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula pasir. Harganya 37.000. Menurut salah satu anggota komunitas, harga per kilo beras, minyak goreng, dan gula pasir tersebut berturut-turut adalah 11.000, 13.000, dan 14.000 rupiah. Benarkah kata anggota komunitas tersebut? Bagaimana cara menentukan harga per kilo beras, minyak goreng, dan gula pasir dalam paket yang mereka sediakan? Nah, untuk menentukan harga per kilonya, maka kita harus merubah kalimat bahasa Indonesia itu ke dalam kalimat matematika. Nah, maka
Dari perintah yang pertama, tuliskan banyak barang dan harga total untuk masing-masing paket pada tabel di bawah ini. Jadi paket pertama tadi kan berasnya 1 kilo, kemudian gula pasirnya 2 kilo, minyaknya 2 liter. Harganya 36.000. Kemudian yang paket kedua, berasnya 2 kilo, berarti di sini tabelnya 2 gitu ya. Kemudian gula pasirnya 1, minyaknya 1 liter. Harganya 35.000. Kemudian paket yang ketiga, berasnya 1 kilo, gula pasir 1 kilo, dan minyak gorengnya yang 2 liter. Harganya 37.000. Nah, dari tabel tersebut maka kita bisa membuat model matematikanya. Berasnya itu dimisalkan jadi X, gula pasirnya jadi Y, minyaknya jadi Z. Nah, kemudian persamaan yang pertama maka diperoleh tadi berasnya 1 kilo, gula pasir 2 kilo, minyaknya 2 liter. Maka ketemunya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan harganya tadi 36.000. Maka X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 36.000. Itu untuk persamaan pertama. Persamaan kedua jadinya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 35.000. Kemudian yang persamaan yang ketiga, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 37.000. Nah, dari model matematika tersebut kan sudah kelihatan variabel yang dimiliki dari setiap persamaannya adalah 3. Kemudian banyak variabelnya juga 3, persamaannya juga ada 3. Jadi bentuk umumnya bisa dituliskan jadi AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D untuk setiap persamaannya. Nah, seluruh persamaan di atas merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan persamaan linear 3 variabel? Persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan-persamaan yang mempunyai maksimum 3 variabel dengan pangkat variabel tersebut adalah 1. Itu untuk pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian untuk kegiatan 2 kita sudah mulai mencari penyelesaian dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di situ ada soalnya 3x dikurangi y ditambah z sama dengan negatif 2, kemudian 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan negatif 3, dan x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 4. Maka untuk menentukan penyelesaiannya di situ sudah ada perintahnya. Yang pertama adalah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua itu sudah ada. Jadi persamaan satunya adalah 3x dikurangi y ditambah z sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan negatif 3. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan kedua kan ada koefisien yang bernilai sama, yaitu untuk y. Jadi untuk y-nya itu koefisiennya yang y-nya yang pertama untuk persamaan pertama min 1, persamaan kedua plus 1. Maka itu kan bisa langsung dieliminasi dengan cara dijumlahkan ini atau ditambah. Maka ketemunya tinggal 3x ditambah 4x ketemu 7x gitu ya. Yang ini 7x, kemudian min y ditambah y itu 0, z ditambah 2z maka ketemunya 3z, min 2 ditambah min 3 ketemunya negatif 5. Nah, dari hasilnya itu tadi maka diperoleh jadi persamaan yang keempat. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengeliminasi y dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya tadi 3x dikurangi y ditambah z sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang ketiga adalah x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 4. Maka untuk mengeliminasi nilai y, maka kita harus menyamakan koefisien dari y-nya terlebih dahulu. Nah, maka yang atas atau persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3, persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 1. Karena persamaan pertama dikali 3, maka kita kalikan 1 per 1. 3x dikalikan 3, 9x. Kemudian min y dikalikan 3 sama dengan min 3y. Z dikali 3, 3z. Kemudian min 2 dikali 3 adalah negatif 6. Ketemunya jadinya persamaan yang barunya adalah 9x dikurangi 3y ditambah 3z sama dengan negatif 6. Nah, kemudian selanjutnya untuk persamaan ketiga
3 karena dikalikan dengan 1 maka tetap sama. Jadinya X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, kemudian karena kedua koefisien dari Y-nya itu bernilai negatif, maka kita bukan menjumlahkan seperti tadi yang persamaan 1 dan 2, tetapi mengurangkan atau pengurangan. Kenapa? Karena koefisiennya bernilai sama yaitu negatif-negatif. Kalau tadi koefisiennya bernilai negatif sama positif di persamaan 1 dan 2 sehingga harus dijumlah. Kalau yang persamaan 1 dan 3 maka dikurangkan. Tinggal dikurangkan seperti biasa, 9X dikurangi X ketemu 8X, min 3Y dikurangi min 3Y ketemunya 0, 3Z dikurangi Z ketemunya 2Z, min 6 dikurangi 4 sama dengan min 10. Maka ketemu persamaan yang kelima adalah 8X ditambah 2Z sama dengan negatif 10. Nah, ketemu persamaan 4 dan 5, maka kita tinggal mengeliminasi persamaan yang keempat dan kelima yaitu untuk nilai Z-nya. Nah, karena kita mau menghilangkan atau mengeliminasi Z, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien dari Z-nya. Nah, karena tadi persamaan keempatnya adalah 7X plus 3Z sama dengan negatif 5, persamaan kelimanya 8X plus 2Z sama dengan negatif 10. Nah, di sini koefisiennya yang satu nilainya 3, yang satu 2, maka yang persamaan 4 kita kalikan dengan 2, persamaan kelima kita kalikan dengan 3. Nah, perkaliannya hasilnya ketemunya 7X dikali 2 ketemu 14X, 3Z dikali 2 ketemu 6Z, negatif 5 dikali 2 ketemunya negatif 10. Nah, kemudian untuk yang 8X ditambah 2Z sama dengan negatif 10, kita kalikan dengan 3. Ketemunya 8 dikali 3, 24X, 2Z dikalikan 3 ketemunya 6Z, min 10 dikalikan 3 ketemunya negatif 30. Nah, karena sama tandanya yaitu positif-positif gitu ya untuk nilai Z-nya, maka kita tinggal kurangkan. Ya, jadi catatannya tadi kalau tanda di dalam variabelnya itu bernilai positif dan negatif, maka kita jumlahkan. Tapi kalau bernilai sama negatif-negatif atau positif-positif, maka kita kurangkan. Ketemunya tinggal 14X dikurangi 24X ketemu negatif 10X, 6Z dikurangi 6Z tadi 0, kemudian min 10 dikurangi min 30 ketemu 20, maka X-nya tinggal diperoleh dibagi 20 dibagi dengan negatif 10 ketemunya negatif 2. Nah, ketemu sudah X-nya negatif 2, maka kita tinggal memasukkan saja boleh ke persamaan yang keempat atau persamaan yang kelima. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di LKPD yaitu substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan yang kelima. Nah, karena persamaan kelima tadi adalah 8X plus 2Z sama dengan negatif 10, maka X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti tinggal 8 dikali negatif 2 ditambah 2Z sama dengan negatif 10. 8 dikali negatif 2 itu negatif 16. 2Z-nya tetap 2Z sama dengan min 10. Maka 2Z-nya itu diperoleh negatif 10 tinggal ditambah 16. Jadi min 16 ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri jadinya plus 16. Negatif 10 ditambah 16 adalah 6. Maka 2Z sama dengan 6, Z-nya tinggal 6 dibagi 2 ketemunya 3. Nah, X sudah, Z sudah gitu ya. Maka tinggal kita cari yang namanya Y. Berarti kita substitusikan X sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan 3. Boleh nggak Bu masukinnya ke persamaan 1 atau persamaan kedua? Boleh, bebas. Tapi karena perintah di LKPD-nya dimasukkan ke dalam persamaan 3, maka kita substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, X-nya kita ganti dengan negatif 2, Z-nya kita ganti dengan 3. Ketemunya negatif 2 dikurangi 3Y ditambah 3 sama dengan 4. Negatif 2 ditambahkan dengan 3 itu kan bisa ya. Negatif 2 ditambah 3 itu 1, dikurangi 3Y sama dengan 4. Nah, satunya kita pindah ruaskan ke ruas kanan, jadinya min 3Y sama dengan 4 dikurangi 1.
4 dikurangi 1 itu ketemunya 3, maka Y-nya itu sama dengan tinggal 3 dibagi negatif 3 ketemu negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang tadi soalnya itu ketemunya X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 1, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimanakah penyelesaian dari masalah di atas jika menggunakan cara substitusi saja atau eliminasi saja? Apakah hasilnya sama? Harusnya sama. Nanti kalian bisa membuktikannya ya. Kemudian dari kegiatan yang kedua, bagaimana cara menentukan harga 1 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula pasir? Tadi distimulasikan suruh mencari harga per kilonya. Nah, maka kalian bisa mencarinya dengan cara eliminasi atau substitusi atau menggunakan campuran. Nah, itu untuk SPLTV. Jadi Ibu menjelaskan hanya di kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan 3 dan kegiatan 4 nanti kalian bisa pahami sendiri. Jadi jika masih ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya ke Ibu, tapi pahami terlebih dahulu untuk videonya dan baca kemudian pahami kegiatan yang lain. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan nanti untuk ditanyakan di kolom komentar atau boleh juga di chat pribadi. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.